Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini kami berada di ruangan yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk disediakan pembatas tembus pandang di antara para narasumber, dan sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif, Alhamdulillah. Untuk itu, izinkan kami untuk membuka masker. Dari video yang baru saja kita tonton tadi, kita diingatkan lagi tentang pentingnya merdeka belajar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi, tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita, atau yang kita hadapi di masa lalu. Oleh karena itu kita harus siap, kita harus berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Nah, di pagi hari ini yang berbahagia ini, saya berkesempatan berkunjung ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai Kampus Merdeka dengan Bapak Presiden beserta perwakilan mahasiswa, dosen, dan juga industri. Sudah hadir bersama saya Bapak Presiden Joko Widodo, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Direktur Utama Telkom, Dirik Adriansyah, Direktur Utama dan Co-founder Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya, serta perwakilan mahasiswi peserta program Kampus Mengajar, Ayu Sabrina, dari Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa peserta program Bangkit, Christian Doksa Hamasyah, Universitas Brawijaya, serta Tessa Saraswati, penerima beasiswa LPDP S2 yang sudah menjadi alumni Yale University. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Bincang Kampus Merdeka ini. Luar biasa, saya sangat senang bisa menjadi host Anda hari ini. Untuk pertama mungkin izinkan saya menanya dulu ke Pak Presiden. Pak Presiden, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, dan ya kita semuanya, kita ingin semua semangat. Sangat semangat Pak. Kelihatan meskipun dalam situasi pandemi. Betul Pak. Memang kadang-kadang sulit semangat di situasi seperti ini, tapi kita harus melihat masa depan secara optimis Pak. Pak, apakah Bapak bersenang bisa berjumpa dengan mahasiswa berprestasi seperti Ayu, Christian, dan Tessa ini Pak? Ya senang saya, artinya bisa mengupdate informasi apapun dari yang muda-muda ini, sehingga saya bisa mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, semuanya saya bisa mengikuti. Kalau enggak saya enggak ketemu Tessa, enggak ketemu Ayu, enggak ketemu Christian, ketemu Pak Rektor IPB, bisa ketinggalan saya. Harus selalu menjadi pembelajar yang kuat, mengupdate selalu informasi, kemudian selalu mengupdate teknologi-teknologi yang baru, harus tahu. Bagus Pak. Nah Pak Presiden, izinkan saya membuka diskusi hari ini Pak, dengan bertanya ke Bapak dulu. Pak Presiden, sebenarnya apa harapan Bapak terhadap kompetensi lulusan dari perguruan tinggi di masa yang akan datang? Seperti apa lulusan kita seharusnya Pak? Iya, yang pertama, lulusan kita harus
sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, juga untuk kemanusiaan, juga untuk toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar. Yang kedua, lulusan kita harus memiliki karakter dan skill pembelajar yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, selalu belajar hal yang baru, mengupdate pengetahuan. Karena hal ini sangat penting karena masa depan itu akan penuh dengan disrupsi, akan penuh dengan perubahan-perubahan yang besar. Kita tahu ini arus perubahan cepat sekali. Bahkan penuh dengan kompetisi. Tanpa belajar terus-menerus, ya, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sekali lagi perkembangannya sangat pesat sekali. Yang ketiga, lulusan kita bukan hanya mempunyai kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif, kemampuan inovasi yang kuat, dan juga mampu menjadi problem solver terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, melalui inovasi, dan juga kewirausahaan. Kemudian yang keempat, lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus, maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Juga kerjasama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru. Dan yang kelima, lulusan kita jangan hanya siap mengisi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ini pentingnya pendidikan kewirausahaan dan juga interaksi yang intensif dengan dunia industri menjadi kunci yang penting bagi karya-karya inovatif bagi lulusan-lulusan kita. Saya rasa itu. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Mas Menteri untuk mencapai visi SDM unggul melalui program Kampus Merdeka. Terima kasih Pak Presiden. Banyak sekali Pak yang sedang dilakukan dan telah dilakukan. Tapi yang terbesar adalah topik mungkin untuk hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai Kampus Merdeka, yaitu kampus yang dimerdekakan. Nah, pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Untuk menciptakan itu, kita membuat berbagai macam peraturan dan insentif untuk universitas mendorong perubahan tersebut. Kita telah merancang 8 IKU dan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN kita untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, ke luar negeri, proyek sosial di masyarakat, mengajar seperti Ayu, kewirausahaan, maupun juga magang bersertifikat dan mencari pengalaman di industri maupun perusahaan nirlaba. Dan kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman, ya, untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal, Pak Presiden, menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain, untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan, sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang, kok prodinya sama-sama lagi.
padahal industrinya telah berubah ya Pak. Jadi itu adalah suatu hal yang kita telah lakukan, tapi ini tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden, agar anak-anak kita pada saat lulus, mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang, harus sekali-sekali pergi ke laut untuk melatih diri. Jangan gitu, sekali-sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gitu. Setuju Pak. Biar ngerasain gelombangnya laut. Betul. Seperti apa. Makanya 3 semester Pak. 3 semester boleh di luar prodi dan 2 dari 3 semester itu bahkan bisa di luar kampus. Kira-kira gitu Pak. Nah sekarang saya ingin nanya Pak kepada Pak Presiden. Pak, harapannya ini kebijakan Kampus Merdeka ini kan menjadi awal ya dari transformasi sistem pendidikan tinggi kita, ya, yang benar-benar mengedepankan kualitas lulusan dan integrasi dengan dunia kerja. 2 hal itu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Nah, menurut Bapak, pola pikir apa sih yang harus berubah? Siapa saja yang harus terlibat dan harus merubah pola pikirnya untuk bisa mensukseskan visi Pak Presiden? Ada beberapa hal ya. Iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus saja, tetapi juga di industri. Ada di industri. Kearifan itu bukan hanya ada di kampus, tetapi juga ada di masyarakat. Jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, bisa di industri, dan di tempat-tempat lain. Bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya di buku juga, tetapi juga praktek di lapangan. Dan karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial, saya kira seperti itu. Dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak. Pertama, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, tentang apa saja. Harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus. Yang kedua, kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang. Dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran yang baru di luar kampus, belajar apa saja kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut saya kira lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, saya minta kepada jajaran kabinet, pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem, ini yang penting sekali, mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi Merdeka Belajar. Dan bagi program kampus Merdeka ini. Dengan ekosistem yang baik, kemudian akan muncul antusias dari semua pihak yang saya harapkan ini bisa berkelanjutan dan terus meningkat. Siap Pak Presiden. Pengalaman saya mengikuti Bangkit, sebelumnya terima kasih Mas Menteri dan Bapak Presiden yang sudah merealisasikan program Bangkit yang sebenarnya saya tidak menduga saya bisa kuliah langsung diajar oleh praktisi industri dengan kompetensi internasional. Jadi Bangkit adalah program 1 semester
Di dalamnya ada 3 jalur, yaitu Android, Cloud Computing, dan Machine Learning. Dan kebetulan saya mengambil Cloud Computing. Di dalam Bangkit ada sekitar 900 jam dan saat ini kami masih sedang menjalani dan masih dalam proyek akhir. Saya dan tim membuat proyek akhir untuk UMKM dengan nama Usahaku. Dengan adanya aplikasi Usahaku ini diharapkan kami dapat membantu UMKM dengan melihat data dan kebiasaan UMKM ini dalam melakukan bisnis. Misalkan sistem kami dalam sisi machine learning bisa memberikan keputusan sistem yang strategis seperti kapan waktunya restock dan kapan barang ini harus dikurangi. Sehingga bisnis bisa lebih agile dan lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, ada 3.000 mahasiswa hebat lainnya yang sedang mengikuti program Bangkit ini. Harapan saya program Kampus Merdeka Studi Independen Bangkit ini bisa terus ada untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, efisien, murah, dan terbaru. Karena kalau kita bisa membuat sistem yang efisien, murah, kita bisa menolong ratusan juta rakyat Indonesia dan bisa membuat hidup mereka lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari melalui teknologi. Itu dari saya, Bapak Presiden dan Mas Menteri. Terima kasih. Luar biasa. Jiwa kewirausahaannya udah kelihatan dari diskusi ini. Mungkin Pak Presiden apa ada pertanyaan Pak untuk adik-adik? Ya tadi untuk cloud computing itu apa sih yang dipelajari di situ atau dilatih, di training apa? Jadi di dalam pelajaran cloud computing Bapak Presiden, di situ kami langsung diajari oleh praktisi Google yang kita ketahui juga reputasi server mereka juga tidak pernah down gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat layanan atau yang biasa disebut dengan web service ini dapat berjalan dengan baik dengan cost yang murah. Itu adalah prinsip dasar dari cloud, kita bisa melayani banyak orang dengan cost yang se-efisien mungkin. Karena kalau misalkan tampilan dari aplikasi ini bagus, namun infrastrukturnya itu kurang, maka akan mengurangi pengalaman dari penggunaan aplikasi ini. Nah, harapannya dengan adanya cloud computing ini, dan saya juga senang sekali bisa mengikuti program ini karena saya dari teknikal dan saya juga dari SMK dulunya yang suka praktek dan menemukan bahwa ada program Bangkit ini, saya sangat semangat mendaftar dan puji Tuhan saya bisa terpilih dan mengikuti dan membuat produk yang nyata menargetkan UMKM. Seperti itu, Mas Menteri dan Bapak Presiden. Pertama-tama terima kasih banyak Mas Menteri dan izin selamat pagi Pak Presiden. Saya Tessa, saya sangat beruntung bisa menjadi awardee LPDP dan menempuh studi di Yale University. Sebelumnya saya S1 di Indonesia, di Universitas Indonesia. Dan benar-benar pengalaman saya di LPDP, mendapatkan LPDP maupun S2 di Yale itu sangat berharga untuk saya. Karena di situ saya belajar bahwa sangat penting untuk mempersiapkan diri untuk lapangan kerja dan perkembangan iptek yang semakin maju, semakin terhubung, dan semakin global. Di sini misalnya berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang sangat berprestasi dari mancanegara. Mungkin dulu Mas Menteri juga kuliahnya di luar negeri, kalau di Yale benar-benar sangat internasional, ketemu teman-teman dari Afrika, dari India, dari Cina, dan dari Amerika Serikat sendiri. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berbeda. Kemudian saya juga beruntung berkesempatan untuk menjalankan proyek dengan profesor dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia dan proyeknya juga mancanegara, nggak cuma di Amerika Serikat ataupun Indonesia, tapi juga di Afrika maupun di India. Dan itu relate berhubungan dengan pengembangan ventilator dengan biaya rendah untuk bayi-bayi prematur. Jadi Yale MBA pun udah ada kampus Merdeka programnya juga ya, sebagai bagian dari kurikulum mereka. Betul, Mas Menteri. Dan selain itu juga benar-benar dari ekosistem kampus juga dibantu untuk transisi ke dunia kerja. Dan dari pengalaman itu saya benar-benar belajar, saya benar-benar didukung untuk memulai usaha atau semangat kewirausahaan saya sendiri, sehingga cita-cita saya jangka panjang setelah pulang ke Indonesia ini, saya benar-benar ingin, dan terinspirasi Kampus Merdeka juga, saya benar-benar ingin untuk kontribusi di bidang edtech atau pendidikan.
menurut saya sendiri melihat sekarang adanya Kampus Merdeka dan perluasan dengan LPDP, ini luar biasa banget, programnya keren banget dan harusnya jangan dilewatkan oleh para mahasiswa yang S1 sekarang. Jujur, ketika saya dulu S1 di Universitas Indonesia, saya waktu mau studi ke luar negeri harus memperjuangkan sendiri, kemudian mau magang, cari pengalaman, itu tanya kanan kiri, siapa yang lagi ada lowongan, jadi benar-benar nggak ada di fasilitasi lah ibaratnya. Dan sekarang saya lihat ini dampaknya ada dua, membantu tantangan-tantangan dari para mahasiswa ini sendiri. Teman-teman bisa langsung ketemu mahasiswa lain yang visinya sama, passion atau mimpinya sama, minatnya sama, sehingga benar-benar difasilitasi dan mendapat pengalaman dari sejak dini di kampus. Dan yang kedua, dan gak kalah pentingnya juga adalah hilangnya pengorbanan beban akademis. Zaman dulu misalnya kalau mau magang sambil kuliah itu ibaratnya harus atur jadwal. Oh, pagi misalnya mau ke kampus, siang kemudian ke kantor. Tapi dengan adanya program Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa mengejar passion, mengejar mimpi, 1 semester, 2 semester, 3 semester, dan diberikan penghargaan berupa SKS gitu. Dan ini benar-benar menurut saya kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Terima kasih. Pak Presiden, kita sudah mendengar Pak dari teman-teman dan adik-adik kita berbagi ceritanya tentang pengalamannya menghadapi perubahan-perubahan ini, baik secara akademis maupun secara karir. Tentunya masih banyak sekali lagi yang bisa kita gali, tetapi sayangnya waktu kita terbatas. Saya persilahkan Bapak Presiden untuk bisa menyampaikan pesan penutup untuk diskusi kita hari ini, Pak. Gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini akan menjadi percepatan penyiapan talenta Indonesia. Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Dan program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, baik kampus, mahasiswa, industri, semuanya. Dan semua pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan, dan pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi. Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, bukan hanya pekerjaan Mendikbud, ini pekerjaan kita semuanya, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, semuanya. Kalau kita mau membangun negara kita ini menuju sebuah Indonesia maju. Terima kasih Bapak Presiden. Akhir kata, semoga Bapak Presiden dan kita semua selalu sehat agar dapat terus berkarya di tengah semua tantangan. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Arief Satria, Bapak Ririk Adriansyah, Bapak William Tanuwijaya, Ayu, Christian, dan Tessa. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.